Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Rifan Kurniawan. Dan di video ini saya mau ngobrolin soal 5 kebiasaan buruk dalam investasi saham yang sering dilakukan oleh investor pemula. Nah, apa aja sih kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh investor pemula? Stay tune terus di video ini. Bicara soal kebiasaan buruk ya, walaupun hal ini kelihatannya sepele gitu ya. Sebenarnya hal ini adalah yang paling penting untuk kita hindari dalam investasi di pasar saham. Jika habits kita dari awal udah salah, hal ini terus berulang, maka dampak buruknya adalah kita bisa mengalami kerugian. Pasti sebagai seorang investor kita nggak mau dong kalau kebiasaan buruk kita ini malah berdampak terhadap dana yang ada di dalam portfolio kita. Jadi sebenarnya apa aja sih kebiasaan buruk yang harusnya tidak dilakukan oleh seorang investor? Oke, kita bahas ya. Nah, yang pertama adalah tidak sabaran. Yang perlu diketahui dalam investasi adalah investasi bukan cara instan ya, atau bukan jalan instan untuk mencapai kekayaan. Tapi investasi di sini adalah untuk mencapai goals keuangan kita. Masalahnya banyak banget nih ya masyarakat kita yang saat ini masih tergiur dengan iming-iming keuntungan yang cepat atau keuntungan yang instan ya. Makanya banyak juga yang jatuh ke dalam investasi bodong. Mungkin di sini juga banyak yang tahu akan hal itu ya. Akan tetapi yang menariknya adalah saat sedang melakukan investasi, banyak yang mengharapkan kalau misalkan hari ini saya beli saham, maka kalau bisa nih besok harga sahamnya udah naik. Akibatnya apa? Banyak yang kalau misalkan hari ini beli saham dan kemudian besok harganya turun, kemudian langsung jadi cemas. Padahal balik lagi ya, niat awal diri kita untuk berinvestasi saham ya adalah untuk jangka panjang. Kecuali misalkan teman-teman memang memilih untuk trading ya, untuk jangka pendek ya hal ini tidak termasuk. Kalau kita berpikiran seperti ini ya akan mengganggu diri kita dalam berinvestasi. Masa iya yang tadinya niat hold saham misalkan untuk 5 tahun ya, tapi ingin harga sahamnya naik dalam waktu 5 hari ya, atau bahkan dalam waktu 5 menit ya. Ini kan hal yang nggak masuk akal. Atau bisa jadi teman-teman juga terjebak untuk membeli saham yang mungkin secara fundamental nggak baik ya, atau valuasinya juga mahal. Tapi teman-teman tetap beli karena teman-teman kejebak yang namanya FOMO. Jadi misalkan harga saham ada yang kena ARA atau reject atas. Kemudian teman-teman beli dengan harapan keesokan harinya harga sahamnya bisa naik lebih tinggi lagi. Kalau teman-teman seperti itu ya akan berbahaya dan dananya justru bisa nyangkut, dan bahkan kalau misalkan harga sahamnya turun, nggak tahu kapan harga sahamnya bisa balik arah naik lagi. So, mulai dari sekarang ya teman-teman belajar untuk sabar ya, konsisten. Jadi jangan terganggu kalau misalkan saham kamu ya baru sehari aja udah turun 2%-an misalkan. Karena niat awal kita kan untuk investasi jangka panjang. Ya kalau udah diniatkan untuk megang saham untuk jangka panjang ya fokus di return jangka panjang. Jangan sampai terganggu pergerakan harga saham harian ya, karena sekali lagi ya di sini konteksnya adalah kita bukan trading. Ada salah satu quotes dari Warren Buffett yang tentunya menarik untuk dijadikan bahan pembelajaran bagi kita semua, yaitu if you are not willing to own a stock for 10 years, don't even think about owning it for 10 minutes. Artinya apa? Kalau misalkan kamu tidak willing untuk memiliki saham ini untuk katakanlah 10 tahun ke depan, ya jangan repot-repot memikirkannya untuk memilikinya dalam jangka waktu 10 menit ke depan. Nah, dari sini kita dituntut ya untuk bisa lebih bersabar dan fokus dalam rencana jangka panjang yang kita miliki. Nah, itu tadi yang pertama. Kebiasaan buruk yang kedua adalah tidak memfilter informasi dengan baik. Seringkali kita sebagai seorang investor di pasar saham ini terlalu fanatik dengan saham tertentu nih. Mungkin aja penyebab hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Ya, misalkan karena media misalkan yang menyebarkan berita baik tentang saham A, atau ada influencer juga yang bilang bahwa saham A ini bakal naik nih, atau kita sendiri yang justru tidak berpikiran terbuka pada pemilihan saham yang kita miliki. Karena pengaruh tadi, kita menjadi bias dan percaya dengan saham tersebut dan berharap akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham. Tapi karena kita tidak memfilter informasi dengan baik, maka belum tentu harga sahamnya akan naik juga. Ya, karena kita hanya mendengar dari orang luar tanpa kita validasi lebih dalam lagi. Kalau pemikiran ini nggak kita ubah, jelas akan berbahaya karena kita akan jadi mengabaikan objektivitas kita dalam berinvestasi. Nah, apa yang mesti kita lakukan dengan hal ini? Kita tetap sebagai seorang investor perlu berpikir kritis dan melakukan analisa kita sendiri. Istilahnya adalah do your own research. Sehingga kita bisa lebih tenang dan tidak bias saat mengambil keputusan dalam investasi.
Nah, sekarang adalah kebiasaan buruk yang ketiga, yaitu berinvestasi di saham yang sedang populer atau hot stocks. Investor awam ini sering banget nih menyukai saham-saham yang sedang populer atau hot atau yang sedang banyak dibicarakan oleh pasar. Ya, hal ini memang sah-sah aja sih kalau misalkan teman-teman tertarik untuk mencari saham yang sedang populer. Tapi yang perlu diingat adalah apakah saham yang sedang populer ini harga sahamnya akan naik di masa depan dan memberikan return yang besar bagi kita. Atau jangan-jangan saham yang sedang populer ini justru bisa membuat kita merugi karena kita mengambil di harga atas. Kita harus menyadari akan satu hal, ya, kalau saham-saham yang berpotensi menghasilkan keuntungan besar hingga ratusan persen atau istilahnya adalah multi-bagger, justru biasanya saham-saham yang saat ini belum populer. Loh, kenapa bisa demikian kok? Ibaratnya saham yang belum populer itu biasanya belum diapresiasi oleh market. Sementara saham yang sudah populer, sudah dibicarakan di mana-mana, itu biasanya justru harganya udah naik sangat tinggi. Karena belum banyak yang membicarakan, maka biasanya harganya masih relatif murah atau under value lah bahasa kerennya. Saham-saham yang belum populer dan masih dihargai di bawah nilai intrinsik ini yang sebaiknya kita incar agar return yang didapatkan juga bisa semakin besar dengan risiko yang minimal. Tapi hati-hati ya, karena bisa jadi saham yang tidak populer tadi yang harga sahamnya turun, ya itu bisa ada trikinya juga. Karena bisa jadi kalau misalkan ternyata saham tersebut turun atau dihargai murah oleh pasar bukan karena under value, bukan karena salah harga, tapi karena ada value trap di dalamnya. Jadi jangan pernah membeli ya tanpa mengetahui seluk-beluk kenapa harga sahamnya dihargai atau diapresiasi rendah oleh pasar. Nah, sekarang adalah kebiasaan buruk yang keempat. Kebiasaan buruk yang keempat adalah tidak melakukan analisa terlebih dahulu. Nah, kebiasaan buruk ini adalah yang paling banyak dilakukan oleh investor pemula di antara kebiasaan buruk yang sebelumnya udah kita sebutkan. Kita nggak tahu apapun saat kita terjun di pasar saham dan kita mencoba untuk menginvestasikan uang kita tanpa melakukan analisa perusahaan yang kita ingin investasikan lebih lanjut. Sekarang gini deh, kalau misalkan teman-teman ditawarin bisnis, masa iya teman-teman mau join tanpa melakukan riset terlebih dahulu? Nah, sama halnya dengan di pasar saham. Ketika kita ingin membeli sebuah saham, ya pasti kita harus melakukan riset terlebih dahulu dong. Oke lah, mungkin teman-teman di sini ada yang belum paham gimana caranya kita analisa saham. Tapi ya setidaknya kita bisa lakukan analisa dari yang sederhana dulu deh. Kemudian mencari tahu, misalkan perusahaannya bergerak di bidang apa, pesaingnya siapa aja, produknya apa, dan lain sebagainya. Untuk memperdalam wawasan kalian di pasar modal, ya kalian juga bisa membaca buku misalkan yang seputar tentang investasi saham. Investor sekelas Warren Buffett aja nih teman-teman ya, masih membaca 500 halaman per harinya. Ya kita mungkin kalau nggak punya banyak waktu ya nggak usah muluk-muluk lah 500 halaman per hari. Ya secukup misalkan 10 halaman per hari atau 20 halaman per hari, tapi konsisten. Tapi setidaknya kita melalui proses pembelajaran supaya semakin hari ya kita bisa semakin mahir dalam menganalisa sebuah perusahaan. Nah, kita juga pernah bikin list buku-buku rekomendasi untuk teman-teman baca. Ya, nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi. Jadi jangan sampai kita hanya asal-asalan beli saham tanpa melakukan analisa terlebih dahulu. Kalau misalkan teman-teman masih nggak mau melakukan analisa, yang ada bukannya untung tapi malah nanti bisa jadi malah buntung. Oke, sekarang kita move ke kebiasaan buruk yang kelima. Kebiasaan buruk yang kelima adalah tidak melakukan diversifikasi. Mungkin di antara teman-teman ada yang punya satu saham nih di dalam portfolionya. Lalu kalian masukkan semua total dana investasi kalian ke satu saham tersebut. Hal ini juga merupakan kesalahan yang banyak dilakukan investor pemula. Kenapa? Karena sekalinya saham itu turun secara signifikan, maka dana tersebut akan menjadi dana mati. Karena nggak bisa kita apa-apain lagi. Memang harga sahamnya mungkin bisa aja naik, tapi nggak tahu sampai kapan. Kan kita jelas nggak tahu. Mau di cut loss pun hati rasanya kayak berat banget karena dana keseluruhan kita ada di satu saham tersebut. Yang pasti kerugiannya juga nggak sedikit. Jadi perlu diingat bahwa faktor money management itu juga diperlukan dalam instrumen investasi saham. Tidak ada seorang pun yang jelas tahu kapan harga saham akan naik. Jadi kita perlu diversifikasi saham kita menjadi beberapa saham. Tapi yang perlu diingat juga jangan kebanyakan juga. Nanti malah portfolio sahamnya kayak minimarket, diversifikasinya terlalu banyak. Sesuaikan diversifikasi dengan dana ataupun tingkat risiko yang kalian miliki. Oke teman-teman, itu tadi adalah 5 kebiasaan buruk yang harus dihindari oleh
seorang investor. Kalau di antara kalian ada yang masih melakukan kebiasaan buruk tersebut, pelan-pelan mulai dikurangi. Yakin deh, return dari investasi kalian akan jauh lebih baik lagi. Oh ya, kalau kalian punya cerita apa lagi nih? Kebiasaan buruk apa yang pernah kalian lakukan di awal-awal kalian investasi? Mungkin bisa share di kolom komen supaya bisa jadi pembelajaran buat investor yang lainnya. Oke, sekian aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, komen, dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.